belajar bergerak berbagi untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Rohiman SPD MPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan fasilitator Bapak Tanwani SPD MPD, pengajar praktik Arpan Supianto SPD MPD. Pada pokok pembahasan ini, modul 1.4.A.6 demonstrasi kontekstual tentang budaya positif. Pada tugas modul 1.4.A.6 demonstrasi kontekstual, kami akan menerapkan segitiga restitusi yang dilaksanakan di sekolah. Sebelum lebih jauh dalam penerapan segitiga restitusi, saya akan memaparkan tentang segitiga restitusi terlebih dahulu. Menurut Gauzen, segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi memiliki 3 tahap dalam penerapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Pada tahap validasi tindakan, berdasarkan prinsip suatu perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengaku kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pada tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinan yang sudah disepakati bersama dengan tindakan yang salah. Pada penerapan segitiga restitusi, saya menerapkan 2 kasus. Kasus pertama, Amanda adalah siswa kelas 12 otomatisasi tata kelola perkantoran. Pada saat jam pelajaran bahasa Inggris, Amanda gelisah, senyum-senyum, dan tidak memperhatikan pembelajaran di kelas. Ketika itu, saya selaku guru bahasa Inggris mendekati dan menanyakan Amanda. Ternyata Amanda sedang melakukan bermain HP. Selamat menyaksikan penerapan segitiga restitusi pada kasus 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak, terima kasih. Bapak memanggil saya? Iya betul Mandang, Bapak manggil kamu karena Bapak tadi ngajar sepertinya kamu senyum-senyum, asik sendiri. Kemudian Bapak perhatikan kamu sepertinya main HP ya di balik buku bahasa Inggris yang kamu pelajari tadi. Iya Pak, tadi pada saat jam pelajaran Bapak, saya chattingan dengan teman saya di kelas sebelah. Soalnya habis pelajaran Bapak, dia mau ngajak saya makan di kantin Pak. Nah, iya kan? Kamu asik bermain HP, sementara kawan-kawan kamu lagi fokus belajar mengerjakan tugas yang saya berikan sama yang lain. Iya Pak, Amanda tahu. Amanda tahu kan? Kamu sekarang berada dalam masalah. Iya Pak, saya tahu. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi Bapak di sini untuk
mencari penyelesaian sama-sama dan untuk memecahkan bagaimana masalah ini bisa terselesaikan. Kamu pasti tahu alasannya kenapa melakukan itu. Nah, pasti seru kan dan senang. Soalnya kamu kan mau diajak makan sama teman kamu. Tapi Bapak tahu kok dari wajah kamu yang senyum-senyum sedikit. Karena dapat PA ya dari teman kamu. Bukan berarti Bapak melarang menggunakan HP, WA dengan teman kamu. Tapi tindakan kamu sebaiknya kamu lakukan bukan pada saat jam belajar dengan Bapak. Nah, hal itu kan akan mengganggu teman yang lain. Jadi konsentrasi anak-anak tidak fokus. Nah, jadi sekarang kamu dalam masalah. Jadi sekarang kita bicara tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati, ya Manda. Nah, apa yang kita percaya, yang mana yang kamu belum tunjukkan kepada Bapak? Kita harus menghormati orang lain, Pak. Betul sekali. Jadi kamu ingat ya, bahwasanya keyakinan kelas yang kita sepakati bahwa ketika belajar bermain HP tanpa ada izin yang diberikan oleh guru, itu akan mengganggu kawan-kawan yang lain. Ketika kamu melakukan itu, kamu menghormati orang lain apa tidak? Jadi sepertinya kamu merasa asik, senyum sendiri, sepertinya merasa senang. Nah, itu tanpa merugikan orang lain kan? Bagaimana menurut kamu, Ada? Ya, Pak, saya tahu kalau perbuatan saya tadi salah, Pak. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan ya keyakinan kelas yang kita sepakati. Mudah-mudahan besok kita belajar bahasa Inggris lagi dengan Bapak, kamu bisa berperilaku lebih baik, gitu ya, untuk menghormati Bapak dan teman-teman yang lain. Ya, Pak, terima kasih atas nasihatnya. Semoga saya lebih baik lagi ke depannya dan menerapkan pilihan sekolah yang telah kita terapkan, ya, Pak. Oke, baiklah kalau begitu Amanda. Semoga apa yang kamu lakukan menjadi lebih baik dan keyakinan kelas itu bisa diterapkan dengan baik di kelas bersama teman-teman. Ya, Pak, kalau begitu saya pamit dulu, ya, Pak. Oke, terima kasih. Amanda, makasih ya. Ya, Pak. Tanggapan siswa dalam menangani masalah kasus 1 dengan penerapan segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Amanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Krista dari kelas 12 OTKP. Di sini saya akan menyampaikan kesan dan pengalaman saya di mana saya mendapatkan masalah dan ditangani oleh Pak Nur Rohiman. Di sini saya merasa dipahami, dimengerti dalam menghadapi masalah, bukan dengan cara diceramahi, dimarahi, atau ditekan dengan masalah yang saya lakukan. Di sini saya harap untuk semua guru agar dapat melakukan metode tersebut. Saya rasa dengan metode tersebut saya dan siswa-siswa lain akan merasa lebih dihargai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kasus 2. Rapi adalah siswa kelas 12 otomatisasi tata kelola perkantoran. Pada saat jam istirahat, Rapi membunyikan motornya yang parkir di depan kelas. Ketika itu masih ada kelas yang sedang berlangsung pembelajaran dengan Pak Henry. Kelas tersebut merasa terganggu dengan suara bising dari knalpot racing motor Rapi. Saya selaku guru Rapi di kelas tersebut mendengar cerita dari Pak Henry, langsung memanggil Rapi untuk menanyakan kebenarannya. Selamat menyaksikan penerapan segitiga restitusi pada kasus kedua. Waalaikumsalam. Bapak manggil saya, Pak? Iya benar Rapi, Bapak manggil kamu karena Bapak dengar kamu membunyikan knalpot racing yang di parkiran kata Pak Henry. Iya, Pak. Jadi saya coba membunyikan knalpot racing saya yang saya baru beli, Pak. Oh begitu. Kamu asik ya membunyikan knalpot racing, sementara ada teman kamu di sebelah lagi belajar di kelas dengan Pak Henry. Iya, Pak. Saya tadi tidak sengaja, Pak. Kalau masih ada kelas yang masih belajar, Pak. Oh, baiklah kalau begitu.
Bapak juga tahu kalau kita membunyikan knalpot itu kan hak kamu. Kemudian kalau kita punya barang baru, pasti kita ingin menunjukkan itu kepada orang lain. Apa kamu itu tahu? Apa yang kamu lakukan itu mengganggu orang lain? Iya Pak. Baiklah kalau begitu. Jadi kamu sekarang berada dalam masalah. Iya Pak. Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi Bapak di sini kita akan mencari sama-sama solusi ya dengan masalah yang kamu lakukan itu. Tapi Iya Pak. Saya seru aja Pak dengar bunyi knalpot mesin saya yang saya baru beli tadi. Bapak tahu itu melihat ekspresi kamu, sepertinya kamu juga senang melakukan atau membunyikan knalpot baru. Tapi apa yang kamu lakukan itu kan merupakan atau merugikan orang lain gitu. Nah, jadi kamu punya masalah dengan orang. Iya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama ya Rafi. Nah, apa yang kita percaya, yang mana yang kamu belum tunjukkan dengan bapak? Kita harus menghargai dan menghormati orang lain Pak. Ingatkan keyakinan kelas yang kita sepakati ketika membunyikan knalpot dan di area yang kita kendaki, dan itu akan mengganggu sekolah, mengganggu kawan yang sedang belajar. Apa yang kamu lakukan itu menghargai atau menghormati orang lain. Tidak. Tapi sepertinya kamu merasa senang dan puas. Kalau menurut Bapak, ada kok cara lain untuk mendapatkan rasa senang dan kepuasan itu yang tidak merugikan orang lain. Bagaimana kalau menurut kamu? Iya Pak. Mungkin saya akan mencoba menunjukkan knalpot mesin saya bukan di area sekolah dan tidak akan membawa kenyamanan di kelas-kelas lain. Nah, sekarang kita selalu mengingatkan keyakinan kelas kita ya. Besok kalau ke sekolah jangan sampai mengganggu orang lain dengan knalpot untuk kamu yang baru dan bisa menghargai orang lain lebih baik lagi. Ya Pak. Terima kasih Mas. Kalau begitu saya permisi dulu Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanggapan siswa terhadap kasus yang saya tangani dengan menerapkan segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Raffi Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Fajri, kelas 12 OTKP. Di sini saya akan menyampaikan atas kesan saya oleh guru kepada murid dalam menyelesaikan masalah. Menurut saya, kesan saya atau menurut saya dalam mengenai masalah yang saya terima dan dihadapi oleh guru Pak Nur Rohiman itu sangat berarti bagi saya. Yang dimana Pak Nur Rohiman itu tidak menekankan pada siswanya atau menceroboskan jurang sehingga tidak menjadi masalah besar. Pak Nur Rohiman juga menyelesaikan masalah itu dengan baik, dengan tidak menyelesaikan dalam marah-marah, dan juga kami sebagai siswa juga tidak tertekan dan tidak juga merasa marah kepada guru. Itulah menurut saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penerapan segitiga restitusi yang kami lakukan di sekolah. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.